Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan masuk ke dalam hadis arba'in yang ke-19 ya. Hadis yang cukup menarik karena di sana berisi tentang metode pengajaran, metode pendidikan seorang Rasul kepada sahabat-sahabat kecilnya. Ya, jadi pakai metode pendidikan Rasul kepada sahabat kecil yang usianya masih 11, 12, 13 tahun. Yang ternyata isi tausiahnya itu satu hal yang besar, perkara yang dahsyat, jangankan anak kecil. Kita yang sudah dewasa saja masih merasakan berat mengamalkan ya pesan Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita akan membahas satu hadis yang berat isinya, ya, konsep ketakwaan dan konsep ketawakalan ya. Kalau Rasul dulu pernah berpesan kepada seorang anak untuk bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya pesan itu sungguh berat, jangankan buat anak, buat kita yang sudah dewasa dan jadi orang tua, bahkan sudah jadi nenek, masih rasanya berat ya. Berarti dulu Rasulullah SAW itu mengajarkan generasi muda tentang konsep takwa dan konsep tawakal dengan bahasa yang sangat simpel, bahasa yang bisa dipahami oleh seorang anak. Mungkin kalau zaman sekarang kita akan bertanya-tanya, anak 12 tahun tahu apa dengan ketaatan, ketakwaan, dan ketawakalan? Ternyata beda mutu. Zaman itu dengan zaman ini beda jauh, ibarat langit dengan bumi. Ya, kalau zaman dulu anak-anak bisa ya mengamalkan konsep ketaatan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasilnya ketika didikan 11, 12, 13 tahun seperti ini, hasilnya seperti Usamah bin Zaid, 17 tahun, 18 tahunan. Sudah jadi panglima perang. Peperangannya menang. Dan pada saat itu dia sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Satu hal yang beda dengan zaman sekarang. Jadi bukan berarti Al-Quran yang tidak relevan, tapi zamannya yang tidak bisa mengikuti kemajuan Al-Quran. Kita justru tertinggal sekarang karena berpisah dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sekarang tertinggal, bahkan balik back to jahiliyah ya. Karena apa? Tidak mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah. Dulu kalau kita lihat betapa Rasulullah SAW membentuk generasi terbaik, khairul qurun, itu luar biasa ya, 11, 12, 13 dewasa. Maka ketika sudah 17, 18 matang. Kalau sekarang kita 17, 18 labil. Ababil ya, ABG labil. Maka matangnya kapan? Nggak tahu matangnya kapan ya. Kadang-kadang 23, 24, 25 juga masih belum matang, masih setengah matang. Makanya banyak anak-anak kuliah yang masih dibiayai oleh orang tuanya, ya nggak? Ini belum matang. Kalau dulu, konsep pendidikan Islam, begitu sudah akil balik, anak laki-laki dia harus bisa berdiri sendiri. Matang. Ya, sekarang kalau di barat, kalau sudah 17 tahun, seorang anak dianjurkan berpisah dari orang tuanya, rumahnya. Ya, cuman salahnya barat karena bukan muslim ya. Maka konsepnya nggak pakai syariat. Bukan cuma laki-laki yang disuruh mencar, berpisah dari orang tuanya. Perempuan pun disarankan 17 tahun keluar dari rumah. Itu salah fatal. Karena untuk seorang anak perempuan, dia tidak bisa lepas dari orang tuanya kecuali dia sudah menikah. Itu aturannya. Itu bukan pinyitan, dipersilakan aktif di tengah masyarakat, tapi tetap masalah perwalian dan perlindungan dan tanggung jawab penafkahan ada di tangan orang tua. Wah, kalau pakai hukum Islam itu enak, nyaman ya. Jadi wanita lebih nyaman dan sangat nyaman. Kalau yang laki-lakinya mengamalkan hukum Allah ya. Jadi kita bicara tentang hadis ke-19 ini tentang pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada setiap manusia, apalagi kalau dia sadar dalam kondisi faham, dalam kondisi akil, akalnya berjalan. Harusnya setiap manusia itu memahami bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu wasi'at kulla syai', tidak berbatas umur, usia gitu ya. Karena nih anak-anak yang belum akil balik yang dinasehati dan tidak berbatas jenis kelamin ya, laki perempuan, Allah lindungi dengan perlindungan yang sama. Oleh karena itu dulu Rasulullah SAW menasehati Abdullah bin Abbas.
Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi menasehati keponakan ya. Abdul Muthalib paman ya. Kemudian Abdullah bin Abdul Muthalib ini bisa dibilang Abdullah bin Abbas. Abbas itu sepupu. Abdullah berarti keponakan. Ya. Kita lihat hadisnya dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi apa sih yang disebutkan oleh keponakannya Rasul ini? Dia mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi hadisnya memang cukup panjang ya. Di sana bisa kita lihat betapa Rasulullah SAW mengajak jalan anak-anak kecil, sahabat-sahabat kecil untuk bisa dinasehati. Jadi kalau mau nasehatin anak, harusnya sih sambil diajak jalan-jalan ya, ibu-ibu. Contohnya Rasulullah. Ya, jadi memang kondisinya nggak seperti kayak bos sama bawahan di kantor ya, nggak masuk nasihatnya. Kuntu khalfan Nabi itu disebutkan kata Abdullah bin Abbas, aku dibonceng sama Nabi. Diboncengin, ada yang mengatakan naik onta, ada yang mengatakan naik kuda. Dibonceng Rasul jalan-jalan. Zata yaumin pada suatu hari. Faqala li, ya gulam. Dan pada saat itu Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai anak muda. Ini kalau disebut gulam berarti sekitar usia sebelum akil balik. 12-13 tahun. Pra-akil balik ya. Inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat simpel. Padahal hasilnya kalau kita lihat nih sampai akhir hadis, wah dahsyat ya, berat, dahsyat dan berat. Ihfazillah yahfazkah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah larangan dan perintahnya. Menjaga perintah berarti mengerjakan perintah, kalau menjaga larangan berarti meninggalkan apa yang dilarang. Ihfazillah yahfazkah. Jagalah larangan dan perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yahfazkah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah perintah dan larangan Allah, niscaya engkau akan dapati Allah standby di depanmu, siap menolongmu ya. Jadi intinya kalau pengen sering-sering ditolong Allah, pengen sering-sering ekspres pertolongan Allah, kitanya juga jaga perintah dan larangan Allah. Semua perintah kerjakan, larangan tinggalkan, titik. Baru angkat tangan doang, ya Rob, belum bilang, belum ngucap, belum minta. Baru ya Rob, Allah udah langsung. Allah kan tahu yang dialami hambanya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Baru ya Rob aja asal kita syaratnya satu, bertakwa. Menjaga perintah Allah artinya mengerjakannya, menjaga larangan Allah artinya meninggalkannya. Nggak pakai nawar, nggak pakai pengecualian. Nggak tahu sih memang itu dilarang, tapi zaman ini kan semua orang begitu, Ustazah. Misalnya semua orang rusak, jadi saya harus rusak dong, kan aneh ya. Ibarat kata kalau kita mengatakan semua orang masuk neraka, saya solider pengen masuk juga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Jadilah orang yang terbaik, pelopor kebaikan ya. Bukan jadi pengekor tapi ya pemimpin ataupun yang memimpin atau mendahului orang lain dalam hal kebaikan. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ketika kita menjaga perintah dan larangan Allah, ini saya kita akan dapati Allah standby, siap menolong kita kapan saja, ada di hadapan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta apa saja silakan minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong juga minta tolong kepada Allah. Apa yang rata-rata orang tua zaman ini ajarkan kepada anak-anaknya? Apalagi yang anaknya usia-usia SD kelas 6 mau SMP gitu ya. Nah, tugasmu adalah belajar kalau mau minta apa-apa sama bapak nih. Iya enggak? Nah, tugasmu adalah belajar kalau mau minta apa-apa sama ibu nih. Ya, kamu tuh sudah tenang, belajar aja. Semua disiapkan oleh bapak dan ibu. Wow. Ini ibu bapaknya enggak ngajarin konsep tawakal yang sebenarnya. Kalau kata Rasul apa? Idza sa'alta fas'alillah. Mau minta apa-apa silahkan minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong juga minta tolongnya sama Allah nomor 1. Orang tua itu cuma jembatan, wasilah. Orang tua nggak bisa bantu kamu, nggak bisa nyiapin apapun juga kalau bukan atas izin Allah dan bukan kalau Allah yang memberi. Kalau Allah nggak berikan orang tuamu, kamu nggak dapat apa-apa. Jadi orang tua yang baik, yang benar, yang tahu konsep tauhid ya, tidak mengajarkan anaknya bersandar kepada dirinya, tapi mengajarkan anaknya untuk mandiri bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya concern kepada pendidikan sahabat ya, khususnya kepada keluarga juga begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep yang luar biasa ya.
saking cintanya nggak pengen pahala-pahala anak dan, cucu-cucunya ini diambil oleh orang lain. Pahala ya, nggak pengen pahalanya. Kalau dunia diambil orang silakan, tapi kalau pahala akhirat jangan direbut orang ya. Sehingga wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mau minta tolong juga minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak, apabila seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan pertolongan atau manfaat kepadamu, ya dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun juga dengan sesuatu tersebut, kecuali sesuatu tersebut sudah Allah tetapkan untukmu, jatahmu. Ya jadi nggak mungkin orang pengen nolong walaupun seluruh dunia pengen nolong nggak akan nyampe pertolongan tadi kalau Allah nggak tulis buat jatah kita. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau seluruh manusia di dunia ini ingin mencelakakanmu, membuat mudarat kepadamu, nggak akan sampai celaka dan mudarat itu juga kecuali Allah sudah tulis. Celaka, mudarat, bahaya tadi sebagai jatahmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, lembaran-lembaran di Lauhil Mahfuz yang mencatat takdir juga telah kering. Ya, ini satu gambaran yang luar biasa ya. Bahwasanya apapun juga yang kita kerjakan, asalkan dalam keridhaan Allah, nggak usah pikirkan hasilnya. Karena hasil itu bicara tentang kehendak Allah ya. Hasil itu bicara tentang kudrat iradat Allah. Kalau zaman dulu kita sering diberi pepatah ya agar semangat. Manjadda wajada. Kalau sudah bersungguh-sungguh, pasti dia dapat apa yang dia usahakan. Apa begitu sebenarnya? Enggak juga ya. Enggak juga seperti itu. Orang yang paling besar, paling berat effortnya kerja dari pagi sampai sore, paling besar penghasilannya. Begitu nggak? Enggak juga. Tukang becak dari pagi ngayuh sampai sore, sampai malam mungkin. Apakah penghasilannya lebih besar dibanding orang yang duduk di belakang meja di kantor ber-AC? Nggak ada keringatnya gitu ya. Ya jadinya nggak selalu yang lebih capek, lebih besar penghasilannya. Tapi kalau kita mengatakan yang lebih dekat kepada Allah dengan segala ketaatannya, insya Allah yang paling banyak apa penghasilannya? Bukan yang paling banyak pahalanya. Itu dijamin ya. Jadi nggak melihat tempat kerjanya ataupun effortnya seberat apa, sebesar apa, tapi yang kita lihat adalah sebesar apa pengorbanannya dalam mengerjakan ketaatan di jalan Allah, maka dialah yang paling banyak mendapatkan hasil, yaitu hasil dari pahalanya ya. Ihfazillah tajidhu amamaka. Sampai disebutkan dalam riwayat lain ya. Hadis Rasulullah riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah perintah dan larangan Allah, tajidhu amamaka. Niscaya engkau akan mendapati Allah selalu ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Kalau kita rutin berdoa, maka di saat genting cuma ngangkat tangan doang, ya Rob, udah langsung datang pertolongan. Asal rutin. Kita kan doa kalau lagi butuh aja ya. Kalau lagi nggak butuh, nggak doa. Padahal Allah tuh suka diminta. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan kita butuh bantuan, nggak butuh bantuan, ya doa aja. Mbok ya tetap minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang tidak, kita hanya meminta saat kita butuh bantuan. Padahal disebutkan kalau kita kenal Allah di saat lapang, saat senang, maka Allah cepat mengenali kita di saat susah. Karena ini suara yang rutin terdengar, meminta. Wa'lam, ketahuilah ya. Annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Jadi apapun juga yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Kalau ada yang mengatakan, aduh saya terhindar dari mara bahaya. Alhamdulillah saya nggak lewat jalan itu. Coba kalau lewat jalan itu, saya akan kena bahaya. Nggak ada yang begitu. Semua yang terkena kepada kita takdirnya memang begitu, nggak mungkin kita luput. Dan apa yang menimpa kita, ya itu yang terkena memang takdir, dan apa yang luput dari kita memang nggak mungkin menimpa kita. Jadi nggak ada kata kebetulan. Kebetulan, aduh untung saya nggak lewat situ. Aduh, kalau nggak saya udah ketiban pohon, ya nggak mungkin kalau belum waktunya.
Sampai wa'lamu annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama kesabaran, wa anna ma'al usri yusra, dan kemudahan itu bersama kesulitan, ya. Wa anna ma'al usri yusra. Sampai disebutkan wa anna ma'al usri yusra. Jadinya ketika disebutkan ketabahan kita itu berpengaruh sekali kepada doa-doa yang diijabah. Dan kalau kita pengen dapat solusi, maka ya harus sulit. Kalau enggak kita nggak bisa membedakan mana kesulitan, mana solusi. Kita baru bisa merasakan sehat itu ternyata nikmat, sehat itu ternyata karunia yang harus disyukuri. Itu kalau sakit. Kalau kita nggak pernah sakit, itu ngelihat sesuatu kayaknya simpel aja. Orang sakit kayak begitu malah mungkin kita kira bohong-bohongan. Karena kita nggak pernah merasakan. Ya, jadi ada orang-orang yang nggak pernah merasakan. Emang ada orang yang nggak pernah sakit? Ada. Ada orang yang setiap hamil nggak pernah ngidam? Ada. Contohnya saya. 7 kali hamil nggak pernah ngidam gitu ya. Jadi kadang kalau lihat orang ngidam itu nggak percaya. Bukan nggak percaya saya pikir bohong, enggak. Maksudnya nggak percaya separah itu kah ngidam. Ada yang sampai muntah-muntah, ada yang nggak bisa lihat matahari, ada yang sembunyi di kolong kasur. Ada yang ngidamnya aneh-aneh, pengen apa ya, pengen suaminya yang naik ke pohon metik mangga sendiri katanya gitu ya. Jadinya karena nggak pernah merasakan, jadi setengah nggak percaya. Sesulit itukah mengidam? Saya nggak pernah. Jadi makanya kenapa kadang-kadang sesuatu yang nggak enak itu merupakan satu nikmat. Ketika ya itu luput dari kita, ya, maka kalau nikmatnya itu luput, kita tidak bisa merasakan. Ya, ternyata ini adalah satu kesulitan, dan kesulitan tadi juga bermanfaat sebenarnya. Allah berikan ujian mungkin beda ya dengan yang lain. Ujian kita selalu berbeda-beda. Tapi yang jelas orang-orang yang bersyukur dia tahu apapun juga yang jadi pelajaran buat orang lain, dia akan menjadikan itu pelajaran buat dirinya tanpa harus merasakannya. Nah, sehingga penting kalau kita lihat hadis ke-19 ini, yang dimaksud ihfazillah, menjaga hak Allah, adalah menjaga batasan-batasannya. Hak Allah itu ada batasan, ada perintah, ada larangan. Seperti menjalankan sholat, bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Menjaga bersuci, karena la sholata illa bituhrin. Ya, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan bersuci. Menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga pendengaran, penglihatan, lisan dari berbagai yang diharamkan Allah. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya. Ya, di dalam rongga perut kita ini ada hati, ya. Kemudian juga ada lambung, ada usus, ya. Dari seluruh perkara haram jaga, cegah. Ya, cegah dari dimasuki makanan dan minuman yang haram atau lintasan-lintasan hati yang buruk, jangan sampai. Menjaga lisan dan kemaluan juga begitu. Belajar ilmu agama hingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada yang lain lagi. Kalau bicara lisan dengan kemaluan, biasanya awalnya dari mata, bukan langsung dari lisan. Dari mata turun ke hati. Biasanya lewat lisan. Makanya oleh karena itu ada kata-kata dari sana. Ya, kemudian berjanji, bertemu, nah, kemaluan yang akan membuktikan. Akankah itu menjadi penyelewengan? Ataupun pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi fikih hadisnya, ya. Maka penting buat kita memahami balasan dari menjaga hak Allah adalah akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Karena ketika disebut ihfazillah yahfazka, kalau kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Maksudnya menjaga larangan dan perintah ya, maka Allah akan menjaga kita. Apa yang diminta dikasih. Minta pertolongan, ditolong. Minta perlindungan, dilindungi. Minta kesehatan, dikasih sehat. Atau diselesaikan penyakitnya. Kalau nggak sehat, dimatikan. Wafat juga merupakan solusi loh. Ada orang yang memang sudah nggak tahan dengan susahnya dan sakitnya, maka biasanya sudah terpaksa meminta mati. Padahal dilarang minta mati kecuali pakai pengecualian. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu lebih bagus buatku, lebih baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li, dan wafatkan aku kalau wafat itu lebih baik buatku. Adakah orang yang wafatnya lebih baik atau hidupnya lebih baik? Ada, nggak semua orang sama. Untuk orang yang dia lebih baik hidup, karena ternyata dosanya masih lebih banyak dibanding pahalanya. Maka yang namanya kehidupan itu akan menghapus dosa, menambah pahala. Tapi ada orang yang memang kalau dia hidup lebih lama, boleh jadi akan menjadi buruk buatnya. Kenapa? Karena mungkin pahalanya sudah cukup banyak, dosanya lebih sedikit, dan kalau dia hidup punya peluang-peluang untuk mengerjakan dosa.
Jadi dosanya takut bertambah banyak. Kadang-kadang kalau Allah sayang, diwafatkan orang tersebut. Makanya rata-rata orang yang wafatnya cepat, orangnya soleh. Kalau orang soleh itu umurnya nggak panjang-panjang. Makanya kadang-kadang orang suka mengatakan jangan kebaikan. Orang baik umurnya pendek gitu ya, kadang-kadang. Ya, padahal memang untuk apa hakikat hidup kalau memang untuk menambah dosa? Nggak ada kenikmatan di sana. Tapi kadang-kadang orang minta hidup bukan cuma pengen pahala, bukan hanya ingin diampuni dosa, tapi agar bisa menikmati dunia. Dunia yang sementara ini dinikmati semaksimal mungkin. Ditaruh, disimpan, padahal nggak ada jaminan yang disimpan itu akan mendatangkan bantuan syafaat di hari kiamat, nggak ada jaminan. Ya, jadinya penting makanya kenapa kok totalitas itu hanya kepada Allah, sampai punya keyakinan siapapun yang akan membantu kita, maka jangan orang tua, jangankan 2 orang tua, keluarga dekat, seluruh manusia sedunia ini. Mau ngasih bantuan nggak akan sampai kecuali bantuan tadi sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz jadi jatah kita. Seluruh dunia mau mencelakakan nggak akan sampai kecelakaan tadi kecuali juga sudah Allah catat jadi jatah kita. Dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadinya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Kan kadang suka kita terlontar begitu saja kata-kata. Ya kebetulan saya lewat sini, itu terlontar aja gitu ya. Ya kebetulan saya lewat sana, ya kebetulan aja saya sekolahnya di situ, jadi ketemu dia ya. Nggak ada yang kebetulan. Sudah dicatat. Nah ini konsep akidah tauhid yang kita sudah setua ini aja kadang-kadang masih nggak mudeng. Berkali-kali kalimat kebetulan itu meluncur dari lisan kita. Sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Buang jauh-jauh istilah kebetulan. Kebetulan itu kan kayak terjadi sendirinya ya. Oh tidak, semuanya sudah dalam skenario. Jadinya ganti kebetulan tadi dengan kalimat qadarullah. Sudah takdir. Saya lewat sini dan tergerak untuk datang ke sini. Misal ya, sudah takdirnya. Saya nggak jadi lewat situ, akhirnya jadi terhindar macet, gitu ya. Atau justru karena saya nggak jadi lewat situ, jadi saya lewat sini takdirnya. Jadi saya malah kejebak macet. Semuanya takdir sehingga hidup ini mudah. Mudah dijalani kalau semuanya kita pahami sebagai konsep dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh kehendak Allah nggak ada yang buruk. Kan yang jadi nyesek kalau konsep berpikir kita salah. Ada kehendak Allah yang buruk, ada kehendak Allah yang baik. Kenapa kita sebut takdir buruk? Karena nggak sesuai dengan keinginan kita, iya nggak? Kalau semua takdir yang sesuai dengan keinginan kita sebut takdir baik. Emang begitu? Oh tidak. Yang kita sebut takdir buruk itu untuk orang tertentu jadi baik loh. Ambil contoh lagi tukang beca. Tukang beca, sehari mungkin dia hanya dapat 100.000 itu udah paling banyak. Suatu ketika ada yang bayar beca dia langsung 200.000, jadi hari itu dia dapatnya 300.000. Kita yang biasa jualan sehari dapatnya keuntungan 500.000, 700.000, begitu pandemi jadi 300.000. Kita bilang itu takdir buruk. Tapi si tukang beca yang biasa mendapatkan 100.000 tiba-tiba dapat 300.000. Itu takdir apa buat dia? Takdir baik. Kenapa bisa untuk satu nominal yang satu bilang buruk, satu bilang baik? Itulah hawa nafsu manusia. Kurang mensyukuri apapun yang Allah berikan. Ya, kenapa kata menurut satu orang mengatakan takdir baik? Alhamdulillah, biasanya 100.000 kok sekarang jadi 300, kata orang, ya, itu baik. Tapi kata siapa? Kata orang yang bersyukur, kata orang yang biasa susah. Tapi untuk orang-orang yang biasanya mendapatkan kenikmatan, makanya kurang bersyukur. Ketika biasanya dia mendapat 500, 600, 700, bahkan 1 juta. Allah takdirkan hari itu 300.000. Wah, nyesek gitu. Kalau iman nggak kuat, ya. Makanya kenapa penting untuk menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaga kita pada waktu tua dan lemah, ya. Allah akan menjaga urusan-urusan dunia kita kalau kita jaga urusan akhirat kita. Semuanya akan dijaga itu, badan kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, keturunan akan dijaga juga dari gangguan, ya, kejahatan dari makhluk nampak dan makhluk yang tak nampak, ya. Ini balasan Allah bagi hamba yang selalu taat. Allah juga akan menjaga agama kita, iman kita, serta diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Ini orang-orang yang memang betul-betul menjaga perintah dan larangan Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah SWT sudah mengatakan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nggak jauh-jauh, mungkin di Indonesia ada istilah ayat 1000 dinar ya, bukan 1000 dirham. Ayat 1000 dinar. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Bagi orang yang bertakwa, Allah senantiasa akan memberikannya makhraj, solusi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan cukup takwa saja sebagai solusi. Jadi kalau ada orang yang nanya, Ustazah, kenapa sih saya kok masalahnya ini aja dari tahun ke tahun? Nggak pernah ada solusi, ini aja masalahnya. Kenapa Ustazah? Sebenarnya sih kalau saya tega, saya jawab satu doang masalahnya. Anda kurang bertakwa. Tapi kadang kita ulur dulu, cari, ayolah, duduk bersama. Coba kita cari akar masalahnya apa ya, satu-satu diurai. Padahal simple, cuman Anda kurang takwa itu aja udah selesai. Cuman kan nggak, kalau kita begitu nggak laku ya. Kalau jadi tempat konsultasi, ya orang yang menerima konseling, apalagi jadi psikolog, psikiater apalagi ya. Wah, kamu cuman kurang minum ini, minum udah selesai, nggak bisa diajak ngomong, itu nggak enak. Tadi sebutnya dokternya atau psikolognya atau psikiaternya nggak komunikatif, nggak enak. Biasanya diem aja dengerin keluhan, terakhir nggak ngasih penjelasan apa-apa, cuma ngasih resep. Kan nggak enak gitu ya. Makanya kadang-kadang manusia tuh suka diajak dialog. Atau didengarkan keluh kesahnya panjang lebar, habis itu disenyumin, dikasih kalimat sabar ya, baru dikasih resep, finish. Ya, padahal yang bagus kan nggak begitu. Dikasih pemahaman takwa itu apa, kenapa harus bertakwa, ya ternyata takwa itu kunci kalau mau selamat di akhirat. Mungkin juga ada yang bertanya, untuk apa selamat di akhirat? Banyak. Apalagi sekarang bukan bicara masalah dia ngerti agama atau tidak, dia punya iman atau tidak. Sekarang pemikiran kita sudah banyak yang rusak. Kenapa rusak? Udah mulai ada ini ya, kelompok-kelompok baru yang menghidupkan pola pemikiran komunis. Ya, berserah dirinya jadi kepada upaya, kepada usaha, kepada ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar pasti, nah ada pasti, nggak boleh tuh ada pasti ya. Saya pernah mengkritik seorang dokter nakes ya. Kalau Bapak sudah divaksin, terhindar dari kematian. Wih, saya bilang, siapa yang bilang kalau udah divaksin bisa nggak mati ya? Siapa yang bilang dokternya juga divaksin mati? Nah, tapi vaksin itu kan ikhtiar. Betul, tapi jangan tuhankan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib hukumnya. Tapi menuhankan ikhtiar, dosa hukumnya, haram ya. Jadi ikhtiarnya wajib. Nah, ini yang penting untuk diimani. Ikhtiar wajib, tapi bersandar kepada ikhtiar fatal, salah. Bersandarlah kepada Allah. Berobat hukumnya wajib, preventif hukumnya wajib, protokol kesehatan hukumnya wajib. Apakah kalau sudah kita tempuh semua kita jadi immortal? Ya enggak mungkin kita tidak mati. Pasti ada waktunya kita mati juga. Jangan pikir kematian itu karena sakit ya. Kematian itu karena ajal. Yang sehat pun juga bisa mati, nggak pakai sakit. Apalagi kalau sekarang kan kalau ada yang meninggal pasti kita tanya, COVID ya gitu ya. Refleks itu mulut nanya, COVID ya? Enggak. Terus sakit ya? Enggak. Kalau disebutkan enggak sakit, orangnya tiba-tiba wafat aja, kita suka bingung. Masa sih? Nah ini sebenarnya yang bertanya yang kurang iman ya. Lah ya memang ya namanya mati itu enggak harus sakit. Kalau sudah waktunya jantungnya akan berhenti berdetak. Dan kalau harus dibawa ke dokter, diotopsi, pasti dokter akan mengatakan serangan jantung. Finish, karena waktunya sudah selesai. Sehat walafiat, olahragawan sekalipun, pola hidupnya sehat, tetap ujungnya kalau sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dijamin. Vonis dokter pasti serangan jantung. Nggak sedikit saudara-saudara kita yang mendahului kita seperti itu, ya. Sebagai contoh aja almarhum Haji Mas Said ya, pola hidupnya sehat sekali itu. Olahraga juga, pola hidupnya sehat, makan minumnya sehat, suka olahraga, ya begitu saja wafatnya. Ada satu teman saya juga ya, biasa itu teman kuliah, teman dakwah, habis selesai main bulu tangkis, pulang ke rumah, mandi, minum air hangat, duduk karena ibu-ibu majelis taklim sudah nunggu. Ini laki-laki ya, Ustadz. Udah nunggu, baru duduk di depan ibu-ibu majelis taklim, tiba-tiba kok dadanya sesak. Baru ngomong 5 menit, 10 menit, minta izin masuk kamar. Masuk kamar, baring, meninggal, gampangnya, mudahnya. Ya, jadi memang kalau kita bicara ajal seperti itu. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk selalu bertakwa di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu konsep takwa? Kerjakan yang diperintah Allah dan tinggalkan yang dilarang, itu aja. Tadi pesan Rasul dalam hadis ke-19, ihfazillaha yahfazka.
Jagalah perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga itu bukan membiarkan engkau hidup selamanya ya, tapi dijaga. Kalau hidup dijaga, kalau wafat husnul khotimah itu maksudnya. Ya, jadinya sesungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang yang banyak berbuat kebaikan. Maksudnya di sini adalah ma'iyah khasah, ma'iyatullah khasah. Jadinya kebersamaan Allah yang khusus. Allah siapkan penjagaan khusus. Konsekuensinya, ya Allah berikan pertolongan dan penjagaan bagi orang yang menjaga perintah dan larangan. Jadi memang bagian hadis kenali Allah ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah. Ada bentuk mengenal Allah terbagi dua ya. Apa itu maksudnya kenal Allah? Mengenal Allah secara umum yaitu membenarkan dan beriman sebagaimana yang dilakukan umumnya orang beriman. Percaya kepada Allah saja. Jadi kalau sama yang lain-lain itu hanya dalam konsep ikhtiar, dalam konsep ikhtiar. Tapi kepercayaan totalitas hanya kepada Allah. Mengenal Allah secara khusus yaitu segala kecondongan hati hanya kepada Allah. Tidak mendua. Ya, jadi bicara tidak mendua itu harusnya kepada Allah, bukan sama manusia. Kalau manusia biasa mendua, mentiga, mengempat itu boleh gitu ya. Melima, enam, tujuh, delapan boleh. Makanya kita lihat coba surat At-Taubah ayat 24. Ya, sampai Allah itu mengatakan harus aku nomor satu, nomor dua Rasul. Di hati ini, di kecintaan ini harus nomor satu Allah, nomor dua Rasul, nomor tiga syariat, hukum Allah. Lah, suami istri dapat tempat keberapa? Terus orang tua dapat tempat keberapa? Boleh jadi keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Jadi jangan marah kalau misalnya, aduh itu orang gitu ya. Kok istrinya lebih dari satu sih? Lah masih halal selagi nggak lebih dari 4 gitu ya. Cuman kadang-kadang kita suka aduh, kita yang mengajarkan kepada suami kita untuk mempersekutukan Allah. Mas jadikan aku satu-satunya di hatimu. Wah itu musyrik ya. Itu kesyirikan terbesar. Kalau nggak satu-satunya malah kita sebutkan, Mas jadikan aku yang pertama. Waduh, Allah di mana? Ya, jadi mengenal Allah secara khusus ini segala kecenderungan hati hanya kepada Allah. Adapun balasan Allah kepada kita ya, balasannya dengan Allah kenali kita. Allah mengenal secara umum dengan mengilmui dan mengetahui kita secara lahir batin. Allah mengenal secara khusus dengan mencintai, mengabulkan doa, menyelamatkan kita kalau mengalami kesulitan. Nah ini orang-orang yang dikasih hak khusus, tentunya karena memang mengkhususkan Allah dalam hatinya. Dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, tindak tanduknya, perilakunya, dalam pikirannya. Hanya Allah. Kalau dia ingin berbuat sesuatu yang difikirkan, Allah ridho enggak? Atau Allah marah nih. Nah itu, jadi bukan apa kata orang, nggak usah lah yang kayak begini, alamat sengsara hidupnya ya. Kalau apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata orang tua, aduh, apa kata Allah saja, sudah. Terserah manusia mau menilai apa, kalau kita yakin Allah ridho, jalankan, kerjakan. Nggak peduli apa kata manusia. Jadi memang faedah hadis ini dahsyat ya. Dahsyat karena kita aja yang tua ngerasanya berat. Lah ini anak-anak yang baru mau SMP gitu ya. Diajarkan seperti ini oleh Rasulullah SAW. Metode pengajaran yang luar biasa, menandakan memang terbiasa. Ya, generasi-generasi muda diajarkan tawakal, berserah diri kepada Allah itu biasa. Mungkin kita yang tidak terbiasa, jadi kaget-kaget gitu ya kalau lihat hadis ke-19 kok susah banget. Tapi kita malu begitu tahu hakikatnya. Ini bentuk pengajaran Rasul kepada anak-anak yang ABG baru mau gede gitu ya. Siapa yang menjaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga dunia dan agamanya. Siapa saja yang tidak memperhatikan batasan dan aturan Allah, maka ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat disebutkan surat At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Orang-orang yang melupakan Allah wajar dong dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan Allah wajar ditinggalkan, enggak ditolong. Ya, ketiga al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu hanya persis kloningan dari apa yang kita kerjakan. Pengen Allah tolong, sukalah nolong orang. Pengen uangnya berlipat ganda, sukalah ngasih uang sama orang lain, sedekah. Itu kan kebalikannya, ya. Dan juga pengen apa? Pengen dimaafkan, jadilah orang yang pemaaf. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah hanya kloningan, sesuai dengan apa yang kita perbuat. Hamba hendaklah menghususkan ibadah dan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Kelima, hadis ini mengajarkan kita tentang cara mengimani takdir dengan benar. Hamba atau makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, kecuali manfaat dan mudarat tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhtiar wajib, tapi mengimani hasil
Bertawakal kepada Allah juga wajib. Kalau tidak kita akan kecewa. Misal untuk orang yang berpenyakit berat, ikhtiarnya berobat sampai ke Jerman. Katanya hanya ada di Jerman dokter yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah, ini aja udah salah konteksnya ya. Hanya ada di Jerman dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Lah, kan yang menyembuhkan penyakit Allah ya. Jadi di bumi Allah yang mana saja Allah bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Sayangnya kita kadang-kadang suka lupa statement itu. Nggak masalah sebenarnya dalam bentuk ikhtiar. Maksimal, optimal, ayo ke Jerman. Tapi ujungnya kita bisa membuktikan keimanan kita kalau dengan hasil kita bisa bertawakal. Sudah dibawa ke Jerman, ongkosnya banyak, berobat ke satu dokter, ujungnya wafat. Kalau keimanan kita jeblok, rendah nilainya, kita akan kecewa. Bahkan gak jarang yang menghujat Allah. Gimana sih katanya? Wah, katanya cinta. Dia lupa istilah cinta Allah. Innallaha idza ahaba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba dikasih bala itu hamba. Dikasih bala, dikasih ujian. Nah, kenapa cinta itu ini ya sejajarkan dengan bala dan ujian? Karena Allah ingin nanti si hamba ini kalau sudah diwafatkan oleh Allah meninggalkan dunia tanpa dosa setitik pun. Tanpa dosa. Maka balaan hasanan tadi ya, yang ujian-ujian itu semuanya kebaikan. Kenapa? Karena ngapus dosa, asal kita ikhlas dan ridho menjalaninya. Makanya kenapa dulu ketika Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke ayahanda, minta satu atau dua orang pembantu untuk membantunya di rumah. Karena beliau melihat ayahanda pulang dari peperangan, bawa ghanimah yang banyak termasuk budak-budak tawanan. Sampai Fatimah menghampiri sang ayahanda, wahai ayahanda, bolehkah aku minta satu atau dua orang budak untuk membantuku di rumah? Dengan anak-anak yang masih kecil ini, masih pada kecil-kecil, susah kayaknya harus membereskan rumah, merapikan rumah. Kemudian kalau kita pengen buat roti gampang, tepung terigunya sudah dijual di mana-mana. Kalau kayak Fatimah pengen buat roti, itu harus menggiling gandum. Gandumnya dulu digiling, habis selesai digiling ditapis gitu ya. Habis selesai digiling kemudian disaring, kayak kita ditampah lagi. Ya, kemudian wah segala macam prosesnya baru jadi terigu. Belum jadi roti. Terigunya harus diadon lagi, diulen lagi, sampai tangan Fatimah kapalan. Makanya Fatimah minta tolong, minta satu atau dua orang budak. Apa kata ayahandanya? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, wahai putriku, inilah uhibbuki fillah. Aku sungguh mencintaimu karena Allah. Maka aku tidak ingin pahalamu direbut oleh pembantu, oleh khadimah. Kalau khadimah yang mengerjakan tugas rumah yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maukah engkau aku kasih resep agar tenagamu lebih kuat daripada 10 orang khadimah sekalipun? Ya maulah Fatimah. Apa itu resepnya wahai ayahanda? Maka kata ayahandanya, kalau mau tidur malam hari, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Niscaya keesokan pagi kamu bangun, ya engkau bangun dengan memiliki kekuatan tenaga seperti 10 orang khadimah. Minta khadimah dikasih resep doang. Resepnya zikir supaya besok pagi bangunnya punya tenaga sekuat 10 orang khadimah. Itulah yang diambil oleh Fatimah. Karena tahu ayahanda mencintainya karena Allah. Ya, jadi coba kalau zaman sekarang, sayang sama anak maka apapun yang diminta anak kalau kita punya kita kasih. Udah lagi nggak pakai berpikir apakah ini akan membinasakan anak di akhirat. Ataukah pertolongan ini akan membuat pahalanya jadi banyak atau jadi sedikit. Kita nggak berpikir gitu. Kalau Rasul mikirnya gitu. Sayang itu karena pengen si anak pahalanya banyak. Karena pengen ketemu lagi nanti di surga. Itu sayang. Itu bentuk sayang yang sebenarnya. Sayang itu bukan apa yang diminta dikasih semua. Yang kelima, hadis ini mengajarkan kita tentang cara mengimani takdir dengan benar. Keenam, hamba atau makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat kecuali manfaat dan mudarat tadi sudah dituliskan oleh Allah SWT menjadi hak kita. Yang ketujuh, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini satu konsep yang harus kita senantiasa ingat dan sebut kalau lihat satu masalah atau musibah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendakilah yang terjadi.
Yang tidak Allah kehendaki nggak akan terjadi, gitu ya. Dan engkau tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apapun yang engkau inginkan nggak akan kejadian kecuali Allah juga menginginkan. Innallaha kana aliman hakima. Allah SWT Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat 30. Dan kedelapan akibat dari sabar adalah datangnya kemenangan. Inna nasra ma'as sabri wa inna ma'al usri yusra. Ya, bahkan dalam surat Asy-Syarh Al-Insyirah itu diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini kalau ada yang paham bahasa Arab, dia akan tahu isim ma'rifah dengan nakirah. Kalau ma'rifah tuh dia-dia aja, kesulitannya dia-dia aja. Ya yang itu aja kesulitannya. Adapun yusron di sini nakirah. Maksudnya apa? Karena nakirah majhul. Ya, maka jumlahnya lebih banyak. Solusinya dari berbagai jalan. Ketika disebut berbagai jalan itu jalan mana aja. Tapi kalau ini masalahnya yaitu itu aja. Ma'rifah itu ya masalah yang sudah maklum dan mafhum. Kalau kita mau rincikan masalah kita apa, itu maklum dan mafhum. Tapi solusi kita banyak berbeda-beda. Artinya masalah yang sudah diketahui itu terbatas. Mungkin bisa dihitung 10 atau 20. Solusi bisa ratusan dan ribuan jumlahnya. Makanya harus lebih disyukuri. Ke-10 hadis ini menggambarkan pada kita indahnya sikap tawaduk, rendah hati. Dan Rasulullah SAW karena mau bergaul dengan anak muda, itu disebutkan orang yang tawaduk. Bukan anak muda lagi, anak kecil. Kita mau nggak jalan-jalan kemana-mana berdua ditemenin sama keponakan yang masih SD? Jarang yang gitu ya. Masa ditemeninnya sama keponakan masih SD? Mungkin kita akan nyari teman yang sepantar. Ya, kalau kita bilang yang sepupu gitu ya. Masa main sama anak kecil gitu ya. Ini bukan bicara masalah main saja. Rasul ketika bergaul maka harus ada visi misi gitu ya. Ketika berinteraksi selalu ada niat yang benar. Ketika berinteraksi selalu ada misi yang dikerjakan. Yaitu agar ya orang-orang di sekitarnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan sikap kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak kecil, khususnya kepada yang masih belia, ya. Dan ini zaman sekarang mungkin yang sulit untuk kita dapati orang tua yang bijak, yang perhatian, ya. Seorang laki-laki, makanya kenapa kalau kita lihat nama-nama di dalam Al-Quran, nama-nama surat, itu rata-rata nama laki-laki. Nggak ada nama perempuan. Nama perempuan cuma satu, surat Maryam. Kenapa surat Maryam? Maryam nggak punya suami. Yang selebihnya surat Ibrahim, surat Hud, surat Yusuf, surat apa lagi? Surat Muhammad, Ali Imran, surat Luqman, laki-laki semua. Karena memang seharusnya yang pegang peranan dalam pendidikan, ya dalam keluarga itu, dalam masyarakat mujtama itu adalah laki-laki. Maka ketiadaan laki-laki, ketiadaan ayah, ini harus digantikan. Ya, digantikan. Rasulullah SAW tidak memiliki ayah karena yatim dari kecil. Tapi digantikan sosoknya oleh siapa? Kakek, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sang kakek wafat, ya, maka digantikan lagi oleh Abu Thalib, paman. Ya, pas pamannya wafat, Abu Thalib wafat, Rasul sudah menjadi orang yang sudah bukan cuma sekedar dewasa ya, sudah sangat matang usianya, sudah diangkat menjadi nabi. Barulah kita nggak butuh lagi sosok orang yang dijadikan tempat bertanya dan mendidik kita. Tapi dalam proses pendidikan butuh sosok seorang ayah. Makanya ketiadaan ayah ya, wujuduhu ka'adamihi ini yang paling bahaya. Ada dia, nggak kemana-mana, tapi tidak berperan, ini bahaya sekali. Makanya father hunger judulnya. Father hunger, laparnya, kasih sayang ayah. Dan yang namanya kasih sayang bukan cuma ngasih makan, ya. Yang ngasih makan, yang ngasih perhatian, pendidikan, keamanan. Dan juga bukan cuma kata-kata, sayang-sayang, tapi nggak dikasih makan gitu ya. Nggak begitu. Yang namanya wujudnya seorang ayah itu harus ada, bukan cuma fisiknya, tapi juga ya rasa sayangnya, rasa cintanya, dan bentuk tanggung jawabnya apa? Memberikan pendidikan, ya, memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan apapun juga. Ya, ayah yang tidak pernah putus asa. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sehingga Rasul itu terkenal dengan Abul Aitam juga ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, sampai Rasul mengatakan, aku dengan orang yang ngurusin anak-anak yatim seperti ini di surga. Anak yatim butuh pendidikan, anak yatim anak yang kehilangan ayah. Butuh kasih sayang. Butuh sosok pengganti ayah. Dan sangat sedikit orang-orang rata-rata mengatakan butuhnya ibu gitu ya. Ternyata coba kita lihat anak-anak yang nakal, anak-anak yang melenceng pergaulannya, anak-anak yang mohon maaf hamil di luar nikah, itu karena peran ayah tidak ada. Ya, jadi hanya peran ibu saja, timpang.
Anak-anak yang tidak bisa diarahkan karena peran ayah yang tidak ada. Saya baru tadi pagi ada yang konsultasi, aduh sedih banget ya. Peran ayahnya memang nggak ada. Jadi dia dalam konsultasi nangis-nangis, "Ustazah, anak saya menghamili, pacarnya." Aduh, udah 2 nih, dalam sebulan ini ada 2 yang konseling seperti itu. Rasanya nyesek ya, ibunya solehah, memang ketiadaan ayah ya. Bercerai ayahnya sebenarnya bercerainya bukan aib kalau memang ada masalah dan tidak ada kecocokan. Masalahnya adalah tidak adanya tanggung jawab dari pihak ayah ya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan pendidikan ya. Harusnya kalaupun harus bercerai maka pendidikan tetap jadi tanggung jawab keduanya. Zaman sekarang tidak seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu wanti-wanti kepada generasi muda, Rasul yang didik. Ibarat kata kalau ternyata ayah mereka tidak piawai dalam mendidik, Rasul ambil alih itu semua. Beliau menjadi sosok pengganti ayah. Jadi mohon sabar-sabar kalau yang misal dapat pasangan yang ternyata tidak piawai untuk menjadi seorang ayah yang baik, coba cepat carikan anak-anaknya guru ngaji ya. Guru ngaji yang apa bisa menjadi sosok pengganti ayah yang care, yang peduli. Kalau memang sang ibu tidak sempat lagi. Karena sang ibu mungkin ikut kerepotan membantu mencari nafkah. Kalau tidak kasihan anak-anaknya ya, kehilangan pijakan. Contoh teladan yang bagus ya. Ini sebagai contoh betapa Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada generasi muda ketika Rasul hidup dulu. Makanya Rasul bisa menjamin khairal qurun qarni. Sebaik-baik zaman adalah zaman aku hidup. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Kemudian zaman sesudah aku hidup, zaman tabi'in, dan kemudian zaman sesudahnya yaitu zaman tabi'in. Zaman-zaman terbaik yang meniru Rasul langsung ya tentang proses pendidikan. Nah, ini masalahnya kalau pendidikan akidah, ayo kita fokus kepada diri sendiri dalam satu waktu yang sama dengan fokus kepada generasi muda karena banyak akidah kita juga yang sudah tercemar, yang rusak ya, apalagi sekarang ya Allah udah ada itu ya KGB katanya, komunis gaya baru, hati-hati. Generasi muda komunis ya yang sudah kembali lagi nih sepak terjangnya di bumi tercinta Indonesia. Harus mati-matian kita menjaga generasi muda ya. Udah banyak kok yang tercemar. Salah satunya adalah anak dari sahabat saya sendiri ya. Sedih, memang sedih sekali sampai si ibu tuh aduh berkali-kali mengatakan, "Ya Allah Ustazah saya ngaji tapi anak saya kayak begini." Itulah pentingnya buat kita ketika meninggalkan rumah jangan serahkan anak pendidikannya kepada orang lain yang tidak kita kenal. Harus bisa dijamin kita tinggalkan anak di rumah dengan dalam pengawasan orang yang kita kenal. Hati-hati, jangan sembarangan menyerahkan masalah pendidikan kepada orang lain. Makanya kalau bisa pembantu juga harusnya difilter dulu ya. Harus kita saring dulu tuh benar-benar, disaring dulu kalau mau nerima, kalau bisa ada audisi penerimaan khadimah gitu ya. Ya karena nggak sembarangan yang bisa kerja di rumah kita. Mendidik anak kita, mendampingi anak kita, ya belajar sehari-hari, wah tutur katanya harus santun, harus sopan, pakaiannya harus sopan, dia harus ngerti sholat. Kalau enggak hati-hati. Ya, rusak bisa-bisa anak-anak kita akidahnya yang rusak, bukan cuma masalah, pergaulannya, akhlaknya, adabnya, tapi akidahnya bisa rusak kalau salah didik ya. Itu satu pengingat buat kita, PR kita banyak untuk para ibu ya, apalagi yang sudah jadi, nenek kayak saya ya, itu luar biasa PR akan senantiasa banyak di hadapan kita, karena Rasulullah SAW pun begitu sudah sepuh, udah tua, tetap itu care dengan cucu-cucunya. Diajaknya selalu Hasan dan Hussein. Padahal Hasan Hussein masih punya ayah dan ibu gitu ya, tetap Rasul yang ngedidik. Itu satu bentuk tanggung jawab kita kepada generasi muda yang selanjutnya. Jangan dianggap itu anak orang, bukan. Anak orang kalau tidak dididik juga dia akan meracuni anak kita karena mereka akan main bersama di luar rumah. Itu satu pengingat ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah alamin kita sudah menyimak bersama bagaimana Rasulullah itu mengajarkan metode pengajaran kepada anak-anak muda ataupun juga sampai dengan faedah daripada hadis Arba'in ke-19 ini. Masya Allah, semoga kita bisa mencerna dengan baik dan juga bisa mengamalkannya tentu saja insya Allah. Semoga rekan-rekan di situ semuanya bisa saling terus menyemangati gitu bahwa dengan kita menunaikan hak-hak Allah, insya Allah Allah juga tentu dan tidak akan berlepas tangan atas kehidupan yang kita jalani.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dipersilahkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sambil mengetik dulu di kolom chat. Jika ada yang ingin raise hand, bertanya kepada Ustazah secara langsung, dipersilahkan. Ya, boleh silahkan Ibu Agustina. Baik, terima kasih atas surat saya terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai bab takdir ini sebenarnya saya sangat saya sangat senang sekali ya, karena ini benar-benar bikin saya sudah bingung gitu. Saya ini aja pertanyaannya. Tadi saya menjelaskan semua segala sesuatu yang terjadi pada hamba Allah gitu ya. Itu kalau mau hidup mungkin ya, itu sudah tertulis di dalam buku. Tapi bagaimana Ustazah penjelasannya dengan yang waktu ini Ustazah rombongannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tidak salah, yang ada daerah yang dia kena ada pandemi gitu ya, 3 tahun, terus diberitahu terus udah kita jangan lewat situ. Umar kenapa menghindari ya, kita pindah dari takdir atau ke takdir lain. Nah, seolah-olah itu kan jadi sepertinya kita pilihan gitu. Nah, itu bagaimana ya Ustazah memahami itu semua? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Ya, sama-sama ya Ibu Agustina. Ya, bagus pertanyaannya. Itu bicara tentang konsep takdir, Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab mengambil cara ikhtiar. Ketika sahabat mencela Umar, karena Umar lagi pengen pergi nih ke satu tempat, yang di tempat itu ada wabahnya, ada taunnya. Ya, akhirnya tadinya Umar nggak tahu. Tiba-tiba datanglah wali kotanya, gubernurnya keluar, nyusul ke tempat Umar. Ya, padahal kata Umar harusnya nggak datang dia. Utus saja, cari utusan lain, nggak usah datang. Dia datang keluar dari tempat wabah untuk ngasih tahu Umar jangan masuk ke sana. Umar lantas menghindar. Umar menghindar, kata sahabat, kenapa menghindar? Bukankah masalah selamat atau nggak selamat itu takdir? Maka kata Umar, kita lari dari takdir menuju takdir yang lain. Ada beberapa orang sahabat yang akhirnya pergi ke daerah itu. Qadarullah wafat. Umar dengan beberapa orang yang lain yang menghindar dari daerah itu, ya pergi ke tempat lain yang lebih selamat, yang di luar zona pandemi. Alhamdulillah, ada yang selamat, tapi ada juga yang kena. Karena tadi kan yang dari dalam daerah pandemi itu ada yang keluar ya. Nah itu dia. Makanya kenapa la darara wa la dirar. Kalau dalam Islam tidak boleh mendatangkan kemudaratan dan nggak boleh mengundang kemudaratan. Kita datangin ke orang lain nggak boleh, ngundang buat diri kita nggak boleh. Itu la darara wa la dirar. Nah Umar ambil yang itu prinsipnya. Sedangkan sahabat ngambilnya udahlah nggak apa-apa. Kalau emang udah waktunya juga kita bakal kena ya gitu. Atau kalau waktunya sembuh kita akan sembuh juga. Makanya kenapa? Itu perbedaannya antara Umar dengan para sahabat. Makanya Allah takdirkan juga khalifahnya, pemimpinnya adalah seorang Umar bin Khattab, ya, bukan yang lain gitu. Jadi penting buat kita ikhtiar. Sakit berobat. Tahu masa pandemi, maka prokesnya harus dijaga. Itu wajib hukumnya. Menjaga dan ikhtiar hukumnya wajib. Masalah ketularan itu urusan lain, ya. Kita udah jaga nih. Ketularan juga. Nah, jangan sampai. Nah, ini yang kalau menuhankan ikhtiar. Kita sudah maksimal, vaksin udah 2 kali. Kemana-mana pakai masker. Ya, kemudian selalu physical distancing. Nah, kau ketularan juga. Nah, kalau kita menuhankan ikhtiar, kita akan kecewa. Makanya harus menuhankan Allah saja. Karena kalau bicara ketularan, kalaupun tidak ada celah takdir pasti terbuka lebar. Ada aja caranya Allah untuk menularkan kita. Ya, barangkali pas kita lagi ke tempat vaksin, lah di sanalah ada orang yang lagi sakit, kan mana tahu ya. Jadi selalu ada celah. Nah, intinya apa? Kalau kita sudah ikhtiar, aku yakin yang namanya pahala lahirnya dari ikhtiar, bukan dari hasil. Kita sakit berobat, itu udah dapat pahala karena ikhtiar kita. Masalah akhirnya sembuh atau mati, tetap udah dapat pahala. Jadi itu yang paling benar. Makanya penting kalaupun berobat ke dokter yang seiman ya. Ke dokter yang amanah dan imannya sama. Itu dokter-dokter yang kayak gini nih akan menenangkan. Pernah salah seorang sahabat saya berobat ke dokter. Saya sebut nama dokternya. Dokternya bagus, dokter di klinik sehat, dokter Agus ya. Itu dokter Agus, dokter yang sudah juga praktek herbalis ya. Jadinya dia dokter, aslinya dokter tapi herbalis juga. Jadi nggak akan pernah mau meracuni pasien, dalam artian obat yang dikasih tidak mungkin yang berdampak atau efek samping yang rusak. Kan kadang-kadang ada yang ngobatin tensi akhirnya jadi gagal ginjal. Ngobatin gula akhirnya jadi sakit liver, kan ada yang gitu ya.
Nah, makanya kalau dia tidak, mencari yang seminimal mungkin. Teman saya itu ada tumor di kandungannya. Akhirnya berobat ke sana dan dia diperintahkan, Masya Allah, pakai dikasih ramuan herbal plus disuruh puasa Nabi Daud ya. Akhirnya teman saya dengan semangatnya mengatakan, "Dok, apakah ada pasien yang sembuh dengan cara pengobatan dokter ini?" Dengan ringannya dokter mengatakan, "Oh, di antara pasien saya ada yang sembuh, ada yang mati." Kaget sahabat saya. Memang benar kan nggak ada jaminan. Ada yang sembuh, ada yang mati. Alhamdulillah itu udah kurang lebih 12 apa 11 tahun lalu ya. Sampai sekarang teman saya sehat dan badannya jadi cantik. Ya iyalah Nabi Daud puasanya ya. Jadi langsing. Yang jelas dia lebih sehat, kan sehatnya lahir batin gitu ya, nggak cuman lahirnya yang sehat, lahir batin. Qadarullah memang umurnya masih ada, kata Allah, belum waktunya wafat ya, penyakitnya sudah hilang, tapi dia teruskan puasa Nabi Daudnya. Artinya kalau kita bicara masalah ikhtiar, itu takdir. Hasilnya itu juga takdir. Ya, makanya kenapa harus tidak menuhankan ikhtiar. Kalau kita menuhankan ikhtiar akan kecewa. Ke dokter sana aja tuh dokternya hebat, dokternya canggih, obatnya juga manjur. Hati-hati, dokternya juga bisa mati ya. Dokternya mati dan saat waktunya harus kembali kepada Allah, tidak ada satu obat pun yang manjur pada akhirnya. Jadinya ternyata penting untuk kita pahami, ikhtiar itulah yang berpahala. Bukan hasil yang kita kejar, tapi pahala dari ikhtiar yang kita kejar. Semoga dengan ikhtiar yang baik Allah ridho. Makanya nggak boleh juga ikhtiar yang salah. Lah ikhtiar kok ke dukun ini Allah nggak ridho, Allah murka. Jadi bukan masalahnya inti disembuh atau tidak. Kalau sudah ikhtiarnya ke dukun, pasti Allah murka. Sembuh atau tidak sembuh, wah apalagi nggak sembuh lebih parah. Ya, karena apa? Kalau nggak sembuh nggak ada kesempatan taubat. Kalau sembuh semoga masih dapat hidayat dan taubat habis itu. Itu yang kita harapkan ya. Semoga ikhtiar-ikhtiar kita inilah yang harus maksimal tadi. Ini bukan berarti menyalahi takdir. Karena ikhtiar memang diperintahkan. Likulli da'in dawa fatadawu. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Kalimat perintah. Wala tatadawu bil haram. Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, itu ujian buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Izin, apakah boleh saya bertanya sekali lagi? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Sekali lagi terkait takdir juga. Kan tentunya manusia itu ya wajibnya tuh bikin salah gitu ya waktu ibadah. Misalnya gini, ada sesuatu hal yang di masa lalu kita melakukan kesalahan yang sudah itu ya. Yang akibat maksiat itu tahun-tahun setelahnya itu kita sepertinya kena dampaknya lah gitu ya. Nah, saya masih bingung tuh gini, kan kita kata nggak boleh tadi, nggak semua hal yang terjadi itu udah berakhir maksud ya. Makanya bagaimana membedakan kita menyesal untuk apa gitu, saya coba kalau saya nah itu bagaimana membedakan menyesali berbuat maksiat itu tapi tidak dianggap tadi itu apa yang menyesali tadi, coba saya nggak begitu. Nah itu bagaimana membedakannya gitu, Ustazah? Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Agustina. Ya, saya paham pertanyaannya. Yang tidak boleh menyesali takdir yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Adapun menyesali dosa yang kita perbuat, itu harus hukumnya. Itu salah satu bukti kalau kita taubatan nasuha. Setiap kali teringat dosa, nyesel. Nyeselnya tuh bukan bicara masalah, kenapa sih Allah takdirkan, tidak. Kalau bicara dosa tidak boleh disandarkan kepada Allah. Itu murni kekhilafan kita. Ya, Allah izinkan tapi Allah tidak ridhoi. Nah ini penting ya buat kita ya. Ketika misal saya ambil contoh aja, ada misalnya saudara-saudara kita yang tenggelam di dunia hitam ya. Na'udzubillah min dzalik, ada juga muslimah-muslimah yang pada akhirnya tenggelam dalam maksiat. Mereka tidak boleh mengatakan, saya sudah ditakdirkan Allah untuk ada di daerah sini, ya. Saya ditakdirkan Allah untuk menjadi misalnya PSK gitu ya. Nggak boleh menyandarkan kemaksiatan kepada qadarullah. Karena Allah selalu memberikan pilihan kepada hambanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih ilham untuk berbuat fujur dan berbuat takwa. Berbuat jahat, maksiat, dan berbuat taat kepada Allah. Itu ilham, tarik-tarikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Yang beruntung yang mensucikan jiwa, memilih ilham kebaikan. Wa qad khaba man dasaha. Kecewa kita akan merugi, akan berdosa kalau kita pilih mengotori jiwa. Karena itu bebas. Allah sampai memberikan kebebasan. Faman syaa falyu'min.
Wa man syaa falyakfur. Yang ingin beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Kan udah tahu konsekuensinya. Konsekuensi keimanan adalah dapat surga, kalau kekafiran, kekufuran, kemaksiatan akan mendapatkan neraka. Jadi kita nggak pernah seperti prinsip orang-orang Jabariyah ya. Manusia kayak robot. Kalau kata Allah nyemplung-nyemplung, kalau kata Allah neraka-neraka, kalau kata Allah surga-surga. Enggak, Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Kita dikasih mukhayyar, memilih. Kita dikasih pilihan. Dikasih syahwat tapi dikasih pilihan, kebebasan memilih. Yang mau masuk surga silahkan, yang mau masuk neraka silahkan. Kan tahu masing-masing mana yang lebih baik, jelas yang masuk surga. Jalannya udah ditunjukin sama Allah, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Itu dua-duanya ujian. Jadi nggak boleh ketika kita mengerjakan maksiat kita mengatakan ini kan kehendak Allah, itu nggak boleh. Adabnya nggak boleh gitu sama Allah. Ya, yang ada adalah contoh Allah izinkan iya, tapi tidak Allah ridhoi. Bukan kehendak, tapi izin saja. Makanya kita minta sama Allah apa? Taufik dan hidayah. Ya, taufik kesepakatan niat antara niat kita dengan niat Allah. Hidayah petunjuk. Nggak cuma semua niat kita yang disepakati Allah diizinkan. Kayak misalnya, ya Allah, saya pengen ketemu sama dia, kangen. Padahal dianya bukan suami ya. Kangen sama dia, pengen ketemu, ya Allah. Itu ada pernah satu kejadian kayak begitu muslimah. Lagi diguna-guna. Datang ke rumah. Ustazah, saya pengen ketemu sama Pak, ya Allah, CLBK SMA-nya ya. Pengen ketemu sama dia. Dia suaminya baik, nggak kurang-kurang. Cuman dia diguna-guna. Gara-gara foto di Instagram, hati-hati ya yang pasang foto ya. Diguna-guna sama CLBK-nya masa lalu ya. Cuman dikasih jempol doang. Wah, panas dingin, Bu. Ya, selalu pengen ketemu sampai jauh Jakarta Semarang dilakonin. Cuman pengen dipeluk doang. Nah, bayangin itu ngeruqyahnya ya, wis tak bawa ke ustadz, ke teman saya, sahabat saya ada. Ya udah diruqyah alhamdulillah sadar ya. Nah, cuman itu bayangkan, apakah Allah setujui? Allah ridho? Tidak, Allah cuma izinkan karena dia yang memilih. Ya, kita yang memilih jalan hidup kita. Kita sebenarnya bisa ngelawan insya Allah. Makanya selalu minta kan, Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau lagi tahiyat, ya sebelum kita salam, sesudah fil alamina innaka hamidum majid, kita baca doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar bisa senantiasa mengingatmu, agar bisa senantiasa bersyukur ke atas seluruh karunia-Mu, dan agar bisa menjadi hamba-Mu yang terbaik. Tolong. Karena kita kalau pakai mengandalkan kekuatan sendiri nggak bisa. Nggak mungkin mampu. Makanya minta tolong. Nah, jadi kita sesali kelemahan diri kita, apakah boleh? Harus. Salah satu bentuk taubat diterima, salah satu ciri taubat diterima, setiap kali ingat dosa kita nyesel. Itu salah satu ciri kalau taubat diterima. Setiap kali ingat dosa, kita nyesel. Setiap kali ingat dosa, udah nggak pengen balik lagi. Jadi kalau masih ada yang ingat dosa, pengen balik lagi, itu belum diterima taubatnya. Tiap kali ingat dosa, sebel sama diri sendiri, sampai ngerasa diri kotor. Itu bagus. Itu salah satu bentuk taubat diterima. Semoga Allah SWT menghapus masa lalu kita yang buruk ya. Dan masing-masing kita pasti punya sejarah masa lalu. Dan itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, jadi nggak boleh dibuka ketika Allah sudah tutup. Semoga itu kesempatan untuk diterima taubatnya. Dan yang paling bagus setiap kali ingat pengen nangis. Bukan nangis pengen ulang, tapi nangis nyeselin diri, bukan nyeselin Allah, tapi menyesali diri. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah, insyaallah. Jazakallah khair Ustazah. Aku Ustazah menyambung sedikit tadi yang terakhir Ustazah sampaikan. Kita boleh menyesali atas perbuatan kita yang lalu-lalu dan tidak membuka aibnya itu ya, karena Allah juga sudah jaga aib kita gitu. Tapi kalau kondisinya sebenarnya urgensi untuk kita berdialog atau berdiskusi dengan psikolog atau psikiater itu seperti apa ya Ustazah? Iya, boleh. Makanya cari yang amanah. Cari yang amanah. Apalagi kalau psikolog ya, bagusnya psikolog yang ustadz, yang ustazah. Kalau saya cari aman psikolog yang ustazah ya. Jangan ustadz. Pintu-pintu setan itu rentan sekali ya masuk ke dalam hati. Ada yang akhirnya ini banyak banget ya kalau orang pasien-pasien yang pada akhirnya, aduh saya bilang kadang-kadang psikolognya yang laki-lakinya juga yang konseling. Jangan psikolog, kadang ustadznya langsung. Ustazah ya Allah itu satu murid majelis taklim saya curhat. Lah kok akhirnya begitu curhat sama saya, ini ustadz yang cerita. Akhirnya begitu curhat sama saya, lah malah dia kepincut sama saya Ustazah katanya. Saya bilang apa, Ustadz bukan salah ibu-ibu majelis taklim tadi yang curhat.
Jadi yang salah siapa? Ustadz yang salah. Kenapa terima curhatnya? Saya bilang gitu. Harusnya Ustadz alihkan dia curhat nggak sama Ustadz, sampai sama Ustazah. Saya bilang gitu kan. Ya wis lah. Jadinya ini aja udah salah Ustadz. Kenapa Ustadz curhat sama saya? Saya kan Ustazah. Jadi harus ada batasan, ya. Jadi batasannya kenapa? Pertama masalah hati ini sensitif. Jadinya boleh nggak curhat? Boleh, tapi sama orang yang amanah yang tidak akan membuka aib. Makanya kayak perbedaan antara gibah dengan bukan gibah. Kalau gibah nggak nyari solusi, itu gibah. Tapi kalau yang bukan gibah pengen cari solusi tidak masuk dalam dosa gibah. Karena yang dicari solusinya. Ketika kita curhat juga begitu. Kita bukan niat buka aib, tapi karena ke dokter, ya harus diceritakan kan nggak mungkin kita ke dokter. Aduh dok, saya kan nggak boleh ngeluh ya. Jadi dokter tebak aja jadi saya sakit apa. Itu bukan dokter namanya ya, cenayang. Kita nggak boleh ngeluh, tapi kalau ke dokter boleh. Karena harus cerita, keluhan ibu apa, kan kita cerita. Makanya ceritanya betul-betul nggak boleh, aduh dok, saya nih, aduh. Kan nggak boleh macam-macam ya, sampai melas-melas di depan dokter, ya enggak. Ya, saya sakit kepala setiap kali bangun tidur, ya. Dan kadang-kadang saya pusing, kelayangan, vertigo, itu boleh. Itu tidak masuk skala keluhan ya. Apalagi ke orang yang punya kompetensi. Jadi cari orang yang punya kompetensi dan yang amanah, kalaupun harus ke psikolog. Tapi kalau ke psikiater, kecuali kalau udah hilang ingatan ya. Jangan deh kalau cuma sedikit galau aja, gegana, gelisah, galau merana psikiater. Rata-rata psikiater itu mainannya obat, bukan saran. Rata-rata obat. Obatnya obat penenang yang cuma bikin tidur rata-rata ya. Kalaupun terpaksa darurat cari psikiater yang muslim, yang muslimah, yang amanah. Yang dia tidak hanya memberikan obat tidur, tapi memberikan solusi ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu Ustazah. Afwan, ini izin mungkin boleh satu lagi penanya. Boleh, ada boleh Bu. Mau raise hand boleh, langsung di unmute audionya boleh. Atau kalau mau ada yang sungkan dijaprikan ke saya juga boleh. Fadol, silakan. Nyambi nunggu penanya, silakan. Seandainya kita ingin memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan di depan umum. Tidak ada kesempatan untuk berduaan dengan konselornya, ya. Maka satu-satunya cara agar tidak membuka aib adalah, Ustazah, saya punya kenalan, ya. Ustaz, saya punya kenalan seorang fulan atau fulanah, dia punya masalah begini-begini, padahal itu kita. Begitulah Rasul selalu mencontohkan. La takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu si fulan itu rajin qiyamul lail, sekarang meninggalkan qiyamul lail. Padahal yang maksudnya Rasul siapa? Ya dia itu. Cuman karena di depan orang banyak, yang mau Rasul nasihatin si Abdullah itu. Tapi gimana caranya supaya tidak tersinggung dan tidak langsung menyinggung dan nggak jadi bikin orang lain malah menjudge dia. Tapi orang mendapatkan pelajaran, oh nggak kayak si fulan ya. Maka nikmar rajul Abdullah law kana yaqumul lail. Sebaik-baik seorang laki-laki itulah adalah Abdullah kalau dia rutin qiyamul lail. Memang yang dimaksud adalah dia. Tapi Rasul mengajarkan orang lain supaya ngambil pelajaran. Dan bagusnya sahabat nggak kepo ya. Kalau kita kan jangan kayak seseorang, siapa sih seseorangnya gitu ya. Jadi kalau sahabat nggak kepo memang. Karena memang esensinya di pelajarannya, bukan sosoknya. Kalau kita kan subjeknya ya. Objeknya itu apa, itu yang jadi masalah. Jadi kita kehilangan esensi kadang-kadang. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi silakan pakai, tapi jangan mengungkapkan kalau misalnya sayalah yang bermasalah, saya dulu begini, begitu. Nggak perlu diceritain, karena itu aib yang harus ditutup. Dan insya Allah, kullu ummati mu'afa, kata Rasulullah SAW. Setiap umatku akan diampuni Allah, ilal mujahirun. Kecuali orang yang jahir. Jahirun atau jahir itu apa? Orang yang terang-terangan buat dosa. Kata sahabat, siapa yang suka terang-terangan buat dosa? Kata Rasulullah SAW, orang yang terang-terangan buat dosa bukan berarti dia di depan umum dia buat dosa, tapi dia berbuat maksiat atau dosa di masa lalu, orang nggak tahu dan dia ceritakan sekarang jadi orang tahu. Nah, ternyata kalau udah terbuka oleh orang masalahnya, kesempatan untuk diampuni makin berkurang. Sebisa mungkin ditutup ya, kecuali memang khusus tempatnya tertutup gitu ya, dan juga momentumnya khusus, silahkan untuk konselor-konselor tertutup ya, yang tidak akan menyebut identitas kita di depan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah. Ini ada yang unmute, ada yang mau bertanya, Bu Reni?
menyambung yang berkaitan dengan ikhtiar sama takdir tadi, Ustazah ya. Apakah bisa jika disimpulkan bahwa sebenarnya tiap ikhtiar kita itu akhirnya menghasilkan takdir yang berbeda-beda gitu saja. Misalnya jika dia memilih ini, takdirnya ini, atau memilih ini, takdirnya ini, itu saja. Itu yang pertama, Ustazah ya. Yang kedua, berkaitan dengan yang tadi menolak bala, Ustazah ya. Kalau misalnya kan ada yang bilang sedekahlah nolak bala, ataupun ustujib apa yang berdoalah padaku niscaya kabulkan. Itu kaitannya dengan takdir itu bagaimana Ustazah ya? Yang lebih kita kencangkan itu bagaimana itu Ustazah? Itu yang kedua. Yang ketiga Ustazah, yang sekali lagi terkait masalah tadi, misalnya ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi ke kita Ustazah ya. Itu apa itu karena benar-benar karena kita membedakan itu sebenarnya dosa kita ya, atau sebenarnya ujian itu bagaimana Ustazahnya agar kita bisa ya istilahnya lebih mawas diri lagi ke depannya. Itu aja Ustazah. Ya, Masya Allah. Bu Reni nanya langsung 3 ya. Ya, jadi 3 orang pertanyaannya nih. Ya, ya kita bicara tentang ikhtiar. Apakah ikhtiar itu akan merubah takdir? Bisa jadi kalau diiringi dengan doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa yang kuat, doa yang ikhlas, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bainal qadar wa doa yaqtatilani fis sama kulla yaumin. Antara takdir dengan doa itu seperti pedang yang dorong ke atas, yang satunya takdir dorong ke bawah. Doa dorong ke atas, takdir dorong ke bawah. Kuat-kuatan sampai Allah izinkan nanti mana yang menang. Jadi doalah, makanya nggak boleh putus asa dari berdoa. Tapi apa doa cukup? Tidak, doa harus diikuti dengan ikhtiar. Kan kadang-kadang orang kalau sudah ikhtiar aja nggak doa. Ada yang doa terus nggak ikhtiar. Nah, ini nggak akan terjadi kecuali mematchingkan dua-duanya. Upayakan dua-duanya bersatu antara doa dengan ikhtiar. Akankah doa dan ikhtiar merubah takdir? Bisa. Karena takdir itu bisa dirubah. Qadar itu bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah qada. Qada itu yang udah terjadi, nggak bisa dirubah. Kita perempuan, kita anak siapa, kita suku apa, itu qada. Tapi kalau qadar ke depan masih bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena Allah yang nulis di Lauhil Mahfuz, Allah sendiri yang menjelaskan, yamhullahu ma yasha au yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala berhak menghapus apa yang sudah ditulisnya. Ini kata Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Wa indahu ummul kitab, karena Lauhil Mahfuz di sisinya. Nggak ada yang berhak memaksa Allah. Kalau Allah ingin jadikan ketetapan, jadilah ketetapan. Tapi kalau Allah rubah, ya Allah hapus bisa. Karena mungkin sudah ada orang yang ditetapkan sebagai calon penduduk neraka. Tiba-tiba Allah melihat dia berusaha sekuat tenaga bergaul dengan orang soleh. Dia berusaha untuk belajar talabul ilmi, mengenali apa sih itu dosa. Akhirnya dia nyesel, dia taubatan nasuha, berubahlah jalan hidup dia, dihapus itu takdirnya, diganti calon penduduk neraka menjadi calon penduduk surga. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sebenarnya takdirnya harusnya bagus, keluarganya soleh, soleha, keluarga ulama. Dia bergaulnya sama orang buruk. Berubahlah yang tadinya ditulis calon penduduk surga, Allah yang rubah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu satu. Yang kedua, masalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Betul. Sedekah itu menolak bala. Sedekah, makanya kenapa di pagi hari matahari terbit wajib sedekah kan? Sebelum kita memulai aktivitas itu kan wajib sedekah. Niatkan itu sedekah yang pagi hari tadi, yang atas nama 360 ruas-ruas tulang tubuh kita. Kullu sulama min ibni Adam alaihi sadaqah. Kulla yaumin. Tatlu'u fihi syams. Setiap matahari terbit, seluruh sendi-sendi manusia yang jumlahnya 360 wajib dikeluarkan sedekah atas nama mereka. Nah, jadi apa kita sebut ada sedekah? Kenapa Allah anjurkan ada sedekah? Agar selamat hari itu. Kalaupun wafatnya husnul khatimah. Ya, kalaupun hidupnya dalam keberkahan. Kalaupun harusnya tercatat kena musibah, akhirnya terselamatkan karena sedekahnya. Nah, kalau misalnya ternyata kita di rumah aja kok, kayaknya nggak butuh sedekah. Siapa tahu ya, siapa yang tahu umur kita hari itu selesai. Atau misalnya umur kita berlanjut, tapi tiba-tiba kita salah bantal. Makin siang makin salah bantal kerasanya, padahal karena pagi tadi nggak ngeluarin sedekah. Tiba-tiba aja kok pegel-pegel semua, kayak asam urat. Padahal gara-gara tidak dikeluarkan sedekah haknya atas 360 ruas-ruas tulang tubuh. Kita inginnya kan nggak cuma sehat fisik, jasmani, tapi spiritual kita juga. Sehingga jangan sampai terkena, sekarang kan aduh,
Pinjaman online tawarannya dahsyat di handphone ya. Kemudian jebakan-jebakan itu banyak sekali. Ada yang ujuk-ujuk kita bangun tidur nggak baca doa, tadi pagi nggak sedekah, telepon masuk kita angkat. Begitu diangkat, "Ibu tolong," kayaknya suara anak kita, "tolong transfer sekarang saya di kantor polisi itu banyak. Saya di kantor polisi, Bu, tolong transfer, Bu. Saya butuh 7 juta." Transferlah 7 juta, nggak taunya bukan siapa-siapa. Itu sering, Bu, karena pernah kejadian di keluarga saya juga ada yang begitu ya. Itu hati-hati, makanya kenapa harus bersama Allah dalam setiap keadaan. Pertanyaan ketiga, tadi apa ya? Saya lupa. Ingat nggak Mbak Launa? Pertanyaan ketiga. Yang ketiga tadi, maaf Bu Reni boleh diulang lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jika ada hal yang tidak mengenakan menimpa kita itu saja itu ya, apakah ujian itu atau musibah, ujian ataukah musibah ataukah hukuman ya? Ya, ataukah hukuman ya? Hanya kita yang bisa menebak jalan itu ya, dalam artian kadang-kadang manusia punya basirah. Kalau orang yang punya basirah, mata hatinya tajam, dia tahu nih, sebenarnya Allah lagi kasih hukuman. Dia tahu. Ya, jangan sampai juga basirah kita tumpul sehingga lagi dihukum ngerasanya lagi diuji doang. Aduh, saya dapat ujian padahal lagi dapat hukuman gitu ya. Selalu kita ngerasa dapat ujian, jangan sampai ini tuh basirahnya tumpul. Tapi kalau orang-orang yang ngerasa perasaan tadi baru ngegosip sebentar, udah kegigit sariawan, itu hukuman. Tapi ingatlah, semua yang kita terima di dunia ini itu bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau Allah tunda sampai akhirat. Apa bentuk penghapusan dosa di akhirat? Neraka, yang gak enak. Mendingan dihapus di dunia semuanya. Terhapuskan semua dengan ujian-ujian tadi, dengan hukuman-hukuman tadi, itu lebih ringan dibanding di akhirat. Gak ada cara lain di akhirat. Kecuali dengan pengurangan pahala untuk hapus dosa, kan ditimbang tuh. Wah, dosanya 100, pahalanya ternyata cuma 99 lah. Ya, bonusnya saldonya cuma ada di dosa 1. 1 titik biji sawi saja akan bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lagi diuji di dunia ini atau lagi ditegur mungkin kita yang tahu ini teguran atau ujian. Rasanya udah seminggu 2 minggu ini kita nggak ngerjain kesalahan, kayaknya juga amalan kayaknya ikhlas, tapi kenapa kok dapat musibah? Hilang mobil misal. Langsung husnuzon sama Allah. Mungkin ini dosa masa lalu yang belum bersih, 1, jadi dibersihkan. Yang kedua, mungkin Allah ingin memberikan tabungan yang besar, pahala yang besar di surga nanti. Husnuzon aja. Dan yang ketiga, ini penting untuk kita imani. Ternyata memang mobil ini juga nggak akan dibawa mati gitu ya. Ya, kalaupun Allah ingin ngambil, Allah yang punya, kita cuma dititipin ya sudah aja. Jangan sampai nyesek gitu ya, wah udah nggak enak-enak itu nyesek. Dan menyesali sesuatu yang hilang dari tangan kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah, Bu Reni, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ini benar-benar jadi booster untuk kita semuanya, insyaallah ya, pertanyaan di akhir. Rombongan langsung Ustazah sampaikan dengan penjelasan yang Masya Allah, semoga kita bisa mengambil banyak hikmah gitu. Amin. Karena yang namanya berhijrah, minal dzulumati ilan nur, kita berlomba-lomba supaya terus berusaha untuk hidup itu memang tidak semudah memilih pilihan yang berpahala, tapi kita bisa terus mensyukuri sisanya, artinya atas kodok dan kodar yang telah Allah tetapkan, sebagaimana yang sudah jelaskan tadi, insya Allah kita tetap terus berikhtiar untuk memilih ikhtiar yang berpahala, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik. Syukron jazakallahu khairan Ustazah. Jelasannya. Amin, wa iyaki, Bu. Ya, alhamdulillah, Ustazah, untuk sesi kita pada siang hari ini, insya Allah kita cukupkan hari ini. Jazakumullah khair pada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Juga jazakumullah khair Ustazah, semoga ilmunya semakin bermanfaat. Ustazah dan sekeluarga sehat walafiat selalu. Amin, ya Allah, amin. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, kita izin tutup bersama-sama dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.